kita berdoa memasuki pemberitaan firman. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih ketika malam ini menjadi bagian kami untuk datang memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sabda-Mu. Mari terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Buatlah kami mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan firman pada hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 yang berkata demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur malam ini kita berjumpa lagi dalam ibadah keluarga di hari Rabu 22 Juli 2020. Kita sudah membaca bagian firman Tuhan yang tadi termasuk anak-anak juga mendengarnya. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan firman Tuhan pada hari ini diberikan satu judul atau tema yang sedikit aneh, karena judulnya adalah atau temanya adalah siap menderita. Nah, pertanyaannya kenapa aneh? Ya, karena semua orang termasuk saudara dan saya pasti tidak suka dengan hal-hal yang berbau penderitaan. Tapi pertanyaannya, kenapa diberi tema siap menderita? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pastinya tema ini berkaitan erat dengan bacaan kita dari 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 6. Karena ada pandangan yang mengatakan bahwa surat ini ditulis pada tahun 62 dan 64 Masehi untuk memberikan semangat bagi jemaat Kristen yang tinggal di 5 provinsi Romawi di Asia Kecil yang sekarang Turki, ya, di Turki. Bapak Ibu, kita tahu sekarang lagi heboh tentang Masjid Sofia yang dari gereja menjadi masjid dalam sejarah yang panjang, kemudian menjadi museum, sekarang dijadikan masjid kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, sejarah gereja mula-mula di Turki memang sangat menarik, dan itu menjadi sejarah yang menjadi pengalaman iman yang indah bagi seluruh orang Kristen di dunia. Ini bacaan firman Tuhan juga, khususnya surat Petrus ini mengajak jemaat untuk bersiap diri menghadapi penganiayaan orang Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, masa kehidupan gereja mula-mula
di zaman Kaisar Nero itu adalah masa yang paling sulit, masa yang paling berat. Karena itu tidak heran kalau judul bacaan kita atau tema hari ini adalah siap menderita. Saya yakin banyak orang Kristen bingung, sulit mengerti tentang atau untuk memahami tema ini. Karena memang banyak orang Kristen tidak memahami panggilan yang satu ini, yaitu panggilan untuk menderita. Saudara, banyak pengalaman bercerita, ada orang Kristen yang berkata, semenjak saya menjadi pengikut Kristus, persoalan saya semakin banyak. Semenjak saya percaya kepada Kristus, masalah saya semakin bertambah. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita tidak punya pemahaman yang benar tentang panggilan orang percaya, kita pun bisa meninggalkan Kristus pada saat ini. Apalagi jika diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Ketika saya di Balikpapan, ada seseorang yang datang kepada saya, tiba-tiba ia mengatakan ingin menjadi Kristen. Saya tanya alasannya, kenapa mau menjadi Kristen? Ternyata karena tetangganya ketika menjadi Kristen, dia menjadi kaya raya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, memang ada banyak orang menjadi Kristen hanya dengan motivasi untuk diberkati atau supaya diberkati. Itu sebabnya ketika ia belum melihat dan belum mendapatkan berkat Tuhan di dalam hidupnya, ia kecewa. Ia putus asa dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudaraku, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, pernyataan Tuhan Yesus ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya yang mau menjadi pengikutnya pasti ada konsekuensi atau resiko yang ditanggungnya. Ada saatnya Tuhan membawa kita pada berkat-berkat yang melimpah. Namun ada saatnya Tuhan mengizinkan kita melewati lembah air mata atau penderitaan. Oleh karena itu, jika kita sedang berada dalam kesesakan atau penderitaan atau kesulitan, maka kita harus ingat bahwa Tuhan punya rencana indah atau baik bagi kita. Atau bahasa teologianya, di balik derita ada rencana Tuhan. Ingat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk percaya dan diberkati, tetapi kita juga dipanggil untuk menderita bagi Dia. Saudara-saudara, maksud dari semua penderitaan ini adalah untuk mengajar atau mendidik kita agar tetap bergantung pada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus juga melewati masa-masa yang sukar atau melewati penderitaan dalam hidupnya. Saudaraku, menjadi pertanyaan, siapa sih kita ini yang hanya umatnya sendiri sehingga tidak mau menderita untuk Tuhan? Saudara-saudaraku, panggilan untuk menderita bagi Kristus bukan membawa kita pada kehidupan yang miskin. Bukan berarti penuh kekurangan dan melarat. Tetapi panggilan untuk menderita yang dimaksud oleh bacaan kita adalah kesediaan untuk menderita atau menghadapi tantangan karena iman kita kepada Kristus. Artinya kesediaan kita untuk tidak mengikuti daging, tidak ikut-ikutan korupsi walaupun di sekitar kita orang-orang korupsi, tidak ikut-ikutan pakai narkoba, tidak ikut-ikutan minum minuman keras, tidak ikut-ikutan hal-hal yang lagi tren. Saudara-saudaraku, menderita artinya melawan semua hal-hal yang duniawi atau yang ditawarkan dunia, yaitu kenikmatan sesaat. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa dunia tidak dapat menerima Dia
sehingga dunia menolak dia. Kenapa dunia menolak Kristus? Karena Yesus hidup kudus, karena Yesus hidup benar. Dan sebagai pengikut Kristus, kita juga sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Ini yang seringkali juga membuat kita ditolak dan berada dalam penderitaan karena iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita mengalami tantangan serupa, jangan kecewa, tetapi kuatkan iman kita, karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu menghadapinya. Justru dalam tantangan itulah kita harus semakin kuat, karena Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Saudara-saudaraku, siap menderita, yang dimaksud di sini adalah siap melawan berbagai hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Siap menderita artinya mengikuti jalan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi menuju kekekalan, menuju keselamatan. Amin. Niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat een uw sterkte geven, ga tot uw middelaar. Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween en zoveel leed te dragen. Ga niet af.